Jumlah pesertanya berapa ya kelas D? Empat Halo? puluh tiga Nas. Nah, ini masih 38. Sambil saya presensi aja. Febrianti, Febrianti ada. Febrianatri, Mbak Febri ada. Armelia, Hadir Nars. Iftatul, Hadir Nars. Firdausi, Hadir Nars. Puspita, Hadir Nars. Silviana, Hadir Nars. Nidia May, Hadir Nas. Muhammad Dafa, Hadir Nars. Liana, Liana, Hadir Nars. Alvina Hana, Hadir Nars. Ulina Deborah, Hadir Nars. Aris Dwi Wafa, Hadir Nars. Muhammad Rafi, Hadir Nars. Niken Dwi, Hadir Nars. Bunga, Hadir Nars. Berlian, Hadir Nars. Alviola, Alviola nggak ada. Ngapunten Nus, masih ini tadi confirm, barusan confirm ke saya masih eh, untuk join, masih OTW join gitu. Tafa, Hadir Nars. Salsabila, Hadir Nars. Danang, Hadir Nars. Futuah, Futuah Sotya, Futua sudah join tapi lagi nge-lag Nars. Muhammad Faik, Hadir Nars. Alicia Aina, Hadir Nars. Serina Dwianti, Hadir Nus. Khairunisa, Hadir Nars. Reza Alan, Hadir Nars. Amisa Putri, Amisa, Dini Nur, Hadir Nars. Andreas, Hadir Nars. Sela, Sela, Hadir Nurs, tapi mic-nya lagi error. Itu sudah mengecek iya, di room chat-nya. Anggit Derajat, Anggit, Harisma Ainul, Hadir Nars. Aditya Bintang, Hadir Nars. Mutiara Baik, Hadir Nars. Adinda Naswa, salam, teler aku, Adinda, Adinda Naswa, Adinda Naswa ada kemarin, Adinda, sore langsung, Adinda Naswa, ini lo presensi anak-anak, Adinda nggak ada, Rahmat, Hadir Nars. Putri Yunita, Hadir Nars. Tiurisma, Hadir Nars. Hanum, Hadir Nars. Adelia, Hadir Nars. Gipsy, Hadir Nars.
Anggun Kristalis, Hadir, Nurse. Melani, Hadir, Nurse. Febriana Tri, Nggih hadir Nurse. Anggit Derajat, masih nggak ada ya. Hadir. Ya, PPT-nya sudah muncul. Kita mulai. Ini yang join masih 41 ya. Sudah muncul PPT-nya. Ampun, Nurse. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini yang kita mau diskusikan terkait pengukuran indikator klinis ya. Jadi harusnya kemarin, ya. Kemudian kebetulan apa namanya kelasnya banyak yang dipakai, nggak menemukan kelas, jadi mohon maaf terpaksa didaringkan. Ya, jadi di sini di indikator klinik asuhan keperawatan, kalau sebelumnya Anda sudah belajar tentang indikator mutu ya, di indikator mutu itu belajar tentang ya ada Borlostoi begitu ya, kemudian kepuasan pasien gitu-gitu. Yang di sini kita akan melihat ke indikator klinik. Jadi kalau kita berbicara indikator, indikator itu adalah tanda, gejala atau parameter gitu ya, yang digunakan oleh perawat untuk mengevaluasi hasil dari intervensi asuhan keperawatan. Jadi kita akan melihat sebenarnya dari asuhan keperawatan yang kita berikan, indikatornya atau parameternya dia dikatakan berhasil itu apa. Jadi ibaratnya indikator klinik itu adalah yang kita susun di dalam perencanaan asuhan keperawatan. Kalau ingat di proses asuhan keperawatan, di perencanaan itu pasti perawat itu membuat indikator gitu ya. Jadi misalnya eh, apa namanya nyeri berkurang gitu ya, nyeri berkurang dengan indikator. Nah, itu namanya indikator klinik. Indikator klinik di sini digunakan untuk mengukur keberhasilan perawatan dan juga memantau kondisi pasien. Jadi indikator klinik dievaluasinya ketika kemudian perawat itu melakukan proses evaluasi di akhir shiftnya. Makanya di sini butuh untuk ditetapkan indikator kliniknya, kita mengatakan masalah keperawatan itu selesai itu apa gitu. Nah, ini sebagai contoh gitu ya, misalnya nyeri gitu ya, yang mungkin banyak dialami oleh pasien gitu ya. Nyeri ini indikatornya apa gitu. Kita kalau melihat di SLKI begitu ya, di SLKI pasti untuk nyeri itu indikatornya ada banyak gitu. Kita boleh memilih gitu ya, tidak kemudian seluruh indikator kita gunakan, boleh dipilih mana yang kemudian sesuai dengan pasiennya. Jadi di sini dicontohkan misalnya untuk nyeri gitu ya, indikatornya bisa menggunakan pengurangan intensitas nyeri gitu. Jadi misalnya nyeri menurun menjadi skala berapa, 2 atau 1 gitu ya. Nah, di sini dikatakan pengurangan intensitas nyeri itu dengan melalui apa gitu. Mungkin di tindakan kita merencanakan ada pemberian kolaborasi analgesik atau mungkin pemberian terapi-terapi non farmakologi.
Kemudian di fungsi respirasi, misalnya indikator yang digunakan peningkatan dalam frekuensi kedalaman pernafasan. Ya, setelah pemberian terapi pernafasan ataupun latihan pernafasan. Di mobilitas, di situ ada peningkatan dan dalam kemampuan pasien untuk bergerak atau melakukan aktivitas fisik. Ini misalnya dilakukan dengan terapi ROM atau mungkin pasiennya kita latih untuk bermobilisasi gitu. Nah, tindakan-tindakannya ini kan munculnya di intervensi yang kita rencanakan begitu ya. Kalau yang awal-awal misalnya peningkatan dalam kemampuan pasien ini yang kita tuliskan di indikatornya atau di setelah kita membuat tulisan setelah sekian kali 24 jam itu ya yang di setelahnya itu. Kemudian kebersihan kulit ada indikatornya adalah perbaikan kondisi kulit pasien ya. Ini seperti pengurangan luka tekan atau peningkatan kebersihan dan integritas kulit. Kemudian fungsi eliminasi dicontohkan peningkatan frekuensi dan konsistensi buang air besar ataupun buang air kecil. Setelah dilakukan intervensi mengatasi masalah eliminasi seperti terapi kandung kemih atau manajemen konstipasi. Jadi ini beberapa contoh indikator gitu yang kita bisa gunakan untuk kemudian mengukur keberhasilan dari asuhan keperawatan. Jadi di sini menjadi penting sekali untuk kemudian setiap asuhan keperawatan itu kita harus membuat indikatornya. Karena kalau indikatornya tidak ada, ya bagaimana kita akan mengukur? Kita tahu berhasil atau tidaknya itu ketika ada indikator gitu. Nah, jadi di sini indikator klinis ini sebenarnya ada kaitannya dengan ketika kita membahas indikator mutu di beberapa pertemuan sebelumnya, begitu ya. Jadi kenapa kok indikator klinis itu menjadi penting? Karena kaitannya dia dengan mutu pelayanan keperawatan. Kalau kemudian indikator keperawatannya tidak jelas gitu ya, indikator klinis kita tidak jelas, ya bagaimana kita bisa menjamin masalah pasien itu teratasi atau tidak, selesai atau tidak. Kita mengukurnya menggunakan apa, itu kan kan jadi tidak jelas ketika kita tidak memiliki indikator klinis. Jadi supaya mutu pelayanan senantiasa terjaga, gitu ya, kita bisa melakukan evaluasi dari pelayanan yang kita berikan, maka dasarnya itu menjadi penting untuk perawat membuat indikator klinis. Yang kalau di indikator klinis sebenarnya kita sudah dibantu dengan keberadaan SLKI gitu ya. Kita boleh memilih di SLKI luaran-luaran utama untuk masalah keperawatan kita itu yang apa. Tuh, jadi yang diutamakan adalah luaran utamanya. Nah, indikator klinis ini kaitannya nanti dengan standar ya, standar perawatan. Jadi ini menjadi penting gitu ya terkait dengan adanya standar di masing-masing ruangan. Standar ini apa gitu? Standar itu adalah pedoman atau parameter yang ditetapkan oleh organisasi, badan mengatur ataupun lembaga yang mengatur praktek keperawatan. Jadi di sini standar yang harus kita lakukan sebenarnya di keperawatan kan sudah diatur sendiri gitu ya. Standarnya ada standar pengajian, ada standar diagnosis, standar perencanaan, standar implementasi dan standar evaluasi itu sudah ada semuanya. Nanti tinggal kita melengkapi sebenarnya dari standar-standar implementasi, misalnya di implementasi kita ada banyak melakukan tindakan, maka masing-masing tindakan itu harus ada SOP-nya, harus patuh dengan SOP yang ada gitu ya. Karena nanti standar itu akan digunakan untuk pemberian perawatan yang aman, efektif, dan berkualitas. Jadi harapannya kalau seluruh perawat itu melakukan tindakan sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan standarnya, itu harapannya tidak akan membahayakan bagi pasien. Jadi lebih menjamin ke pasien safety-nya. Gitu. Jadi ini yang menjadi penting gitu ya. Jadi saya kemarin juga teringat ketika diskusi dengan case manajernya di rumah sakit Prof. Ngurah gitu ya. Jadi eh, ketika kemudian kenapa perlu dilakukan DRK begitu. Mungkin di pertemuan sebelumnya Anda sudah membahas tentang DRK juga, diskusi refleksi kasus, karena ternyata ya salah satu kemanfaatan yang dirasakan oleh teman-teman ya di rumah sakit Ngurah itu adalah ketika melakukan DRK ternyata dari situ tuh bisa jadi akan melahirkan sebuah standar baru, sebuah SOP baru, karena mungkin selama ini SOP dari tindakan itu ada yang mungkin belum ada, atau bisa juga menilai dari pelaksanaan SOP.
Artinya SOP-nya itu sudah ada, standarnya sudah ada, tapi bagaimana kemudian standar itu sudah terlaksana atau belum? Karena ya selama ini seringkali mungkin SOP atau standar hanya menjadi pajangan saja tapi tidak dilakukan. Sehingga efeknya adalah muncul hal-hal yang tidak kita inginkan selama di pelayanan gitu. Itu efek ketika kemudian perawatnya abai terkait dengan standar yang ada. Tuh. Ya. Jadi ini menjadi apa namanya poin penting begitu ya bahwa setiap kita melakukan sebuah tindakan itu maka perhatikan standarnya sudah ada atau belum, SOP-nya sudah ada atau belum. Kalau kemudian kita melebihi standar itu lebih bagus gitu. Tapi yang bermasalah adalah ketika standar yang sudah ada pun ternyata tidak mampu untuk dipenuhi. Nah, ini tadi beberapa sudah saya singgung gitu ya. Jadi kalaupun kita merasa sudah ada standar, yang kita perlu cross check adalah apakah selama ini itu standarnya itu sudah ada. Jadi tadi yang ini ya gitu. Eh, kita melihat di sebuah ruangan itu apakah seluruh standar tindakannya dari tindakan yang paling banyak dilakukan misalnya itu sudah ada semua gitu. Kemudian kalaupun sudah ada, yang kita perlu tanyakan adalah apakah standarnya itu dikerjakan. Jadi apakah kemudian standarnya atau SOP itu hanya tersimpan rapi di lemari begitu tanpa ada dikerjakannya, atau kemudian standarnya sudah dikerjakan tapi ternyata tidak maksimal. Ketika standarnya tidak dikerjakan dengan baik, tidak dikerjakan dengan maksimal, ya seringkali akan muncul permasalahan-permasalahan di lapangan, terutama yang menyangkut dengan tadi aspek keamanan dari pasiennya. Semuanya abai, ya yang menjadi apa namanya masalah itu adalah ketika bagaimana kita menjamin si pasiennya itu aman ketika kita lakukan tindakan. Kemudian kita perlu cross check juga apakah ketika dikerjakan itu bermanfaat. Artinya mungkin beberapa perawat merasa kayaknya standarnya ini nggak sesuai gitu, atau mungkin merasa bahwa SOP-nya ini ada yang terlewat atau mungkin ada yang keliru karena ketika kita melakukan sebuah tindakan patuh dengan SOP ataupun tidak patuh dengan SOP ternyata sama aja ada masalah begitu misal. Nah, itu yang kita perlu cross check gitu. Telah kembali gitu. Kemudian apakah kemudian SOP yang ada itu masih sesuai atau masih update dengan kondisi yang saat ini. Karena kalau kita melihat ya ada beberapa tindakan yang mungkin ada perubahan ya, ada perubahan atau ada keterbaruan dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya, kan? Artinya eh, tiga aspek ini, tiga pertanyaan ini ya kita perlu perlu jawab begitu ya. Selama ini pelaksanaan standarnya seperti apa? Karena tadi jatuhnya adalah bagaimana kita menjamin mutu pelayanan yang kita beri. Nah, kemudian manfaatnya buat apa gitu ya? Kenapa butuh kemudian standar eh, dibuat gitu ya? Jadi di sini eh, untuk mengukur kepatuhan terhadap standar perawatan dan juga evaluasi perawatan yang diberikan. Jadi dengan kita membuat standarnya atau kita membuat indikator-indikator yang kita harus patuhi, maka sebenarnya kita akan mengecek seberapa patuh, ya, seberapa patuh perawat itu dengan indikator yang sudah dibuat. Kemudian mengevaluasi apakah mereka telah mencapai standar yang ditetapkan dan memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang tepat. Jadi selain mengecek kepatuhan, di situ juga untuk melihat berapa pencapaian standarnya. Itu apakah kemudian sudah melebihi dari standar mungkin atau justru malah kurang dari standar yang ada. Karena bisa jadi dalam pelaksanaan standar ini apa namanya kendalanya itu banyak. Mungkin standarnya ada perubahan tapi belum disosialisasikan misal. Ya akan sama kalau kemudian apa namanya standar itu belum tersosialisasikan ya sama saja gitu, perawat itu tidak tahu, mungkin dia akan pakai standar yang lama gitu sehingga tidak mengenali standar barunya. Jadi setiap ada perubahan standar ataupun SOP maka langkah awal adalah bagaimana mensosialisasikan standar atau SOP yang ada, kemudian mengidentifikasi area di mana perawatan itu belum mencapai standarnya. Jadi di sini itu ketika evaluasi, evaluasi akan bisa terbaca. Dari sekian indikator yang kemudian sudah ditentukan, kira-kira indikator mana yang banyak belum dilakukan atau indikator mana yang
belum tercapai. Sehingga harapannya nanti akan bisa diperbaiki apakah indikator ini sudah tepat, ya, benar-benar bisa mengukur atau ya karena tadi itu sebenarnya lebih ke keteledoran dari perawatnya ketika melakukan tindakan. Jadi ini apa namanya kemanfaatan dari kenapa kita harus punya indikator klinik. Nah, dalam eh, apa namanya pembuatan indikator tentunya tidak asal membuat begitu ya. Maksudnya kenapa kok kita bisa menentukan indikatornya itu adalah ABCD misalnya itu tidak asal buat, tapi di sini biasanya indikator klinik ada kaitannya dengan indikator mutu yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Jadi di sini indikator klinis itu akan di cascading dari indikator mutu atau area mutu keperawatan. Kemarin kalau kita mau coba mengulik lagi gitu ya, indikator mutu itu apa saja itu kan ada beberapa aspek ya, ada keselamatan, ada kebersihan diri, ada enam kalau nggak salah ada 6 aspek yang kemudian kita harus perhatikan. Dari situ kemudian diturunkan, gitu ya, diturunkan di masing-masing ruangan itu kira-kira apa yang kita ingin capai untuk masing-masing dari indikator mutunya yang nanti akan dibuat untuk menjadi indikator dari eh, keperawatannya. Ya, Bu RT. Bu RT ke Pak Yusuf, kepegawaian. Iya. Nah, kemudian dari cascading tadi akan dikoordinasikan dengan ya unit-unit yang ada di rumah sakit karena bisa jadi peruangan itu punya penciri masing-masing gitu ya, punya aktivitas yang berbeda, maka indikatornya bisa jadi akan berbeda. Jadi akan dikoordinasikan dengan instalasi rawat inap ya, kemudian instalasi rawat intensif, instalasi gawat darurat ya, kemudian terkait dengan teman-teman yang ada di pengelolaan SIM RS-nya atau teman-teman yang mengelola rekam medisnya. Jadi itu dari situ nanti akan diidentifikasi gitu ya indikator mutu nasionalnya itu apa, kemudian indikator dari rumah sakitnya yang ditentukan apa, kemudian akan diturunkan ke pelayanan keperawatan. Jadi prosesnya bukan proses yang apa namanya asal begitu ya, asal menentukan kriteria semaunya rumah sakit itu tidak bisa. Jadi harus disesuaikan dengan atasnya atau kalau bahasa ininya itu cascading gitu ya, diturunkan dari yang atas. Nah, kita kemudian dalam membuat indikator mutu itu prosesnya bisa kemudian melihat kamus indikator ya atau dengan misalnya pembuatan worksheet gitu ya, pembuatan Google Form udah diuji cobakan, kemudian kalau fix sudah fix akan digunakan dan disosialisasikan. Jadi prosesnya itu belajar juga atau mengambil dari studi literatur. Misalnya tadi apa sih indikator untuk kita bilang bahwa eh, pasien ini mampu melakukan mobilisasi misalnya indikatornya itu apa gitu. Nah, untuk melihat indikator seseorang itu dikatakan mampu mobilisasi apa, bisa dicek di cross check dengan melakukan studi literatur misalnya dari penelitian dari jurnal itu karena kalau kita melihat ya misalnya dari triple N gitu ya. Kenapa Nanda itu dia ada proses revisinya, gitu ya, ada proses keterbaruannya. Ya karena sebenarnya melihat dari hasil-hasil penelitian gitu. Misalnya indikator untuk bersihan jalan nafas itu kayaknya tidak sebanyak yang sebelumnya gitu. Mungkin fenomena di lapangan yang paling banyak muncul dari 6 misalnya, dari 6 indikator hanya 4 saja gitu, sehingga di yang barunya diubah bahwa indikator untuk bersihan jalan nafas hanya 4 misal. Itu contoh gitu. Jadi dalam pengembangannya itu butuh ditelaah gitu ya dari literatur-literatur yang sudah ada atau dari penelitian-penelitian sebelumnya gitu sehingga kita bisa menentukan indikator yang nantinya tepat benar-benar mengukur gitu ya mengukur proses yang kita akan jalani gitu. Nah, nanti kalau sudah jadi indikatornya maka perlu diuji cobakan terlebih dahulu gitu ya kira-kira dengan indikator itu pelaksanaannya seperti apa. Nah, kalau sudah fix nanti baru ketika mau digunakan tadi yang sudah saya sampaikan disosialisasikan dulu. Jadi apapun itu, prosedur apapun itu yang kemudian sebelumnya tidak ada, kemudian saat ini menjadi ada, maka itu butuh untuk disosialisasikan. Oke.
Kemudian evaluasinya bagaimana gitu, karena eh, kita perlu melihat gitu. Di sebelumnya kita tahu bahwa standarnya itu dijalankan atau tidak, standarnya itu bermanfaat atau tidak. Kalau kiranya ternyata indikator ataupun standar yang digunakan itu belum sesuai, ya maka kita lakukan apa namanya revisi kembali gitu ya. Jadi di sini dilakukan tracer setiap hari gitu ya. Artinya kita cek dari pelaksanaan perharinya itu seperti apa. Ini akan ketahuan kalau kemudian PPJA-nya, perawat penanggung jawab asuhannya, melakukan evaluasi dari tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian feedback ke ruangan, artinya bagaimana kita memberikan apa namanya umpan balik gitu ya kepada ruangan-ruangan ya dari yang sudah disusun itu seperti apa umpan baliknya. Kemudian ini bisa dilaporkan misalnya membuat laporan evaluasi dibuat per triwulan atau mungkin dibuat evaluasinya itu per tahunan. Nah, ini nanti mungkin kebijakan dari masing-masing rumah sakit yang nanti biasanya ini akan menjadi bagian dari teman-teman yang di tim mutu gitu ya untuk melihat apakah indikator-indikator yang ada itu masih sesuai atau tidak dengan kondisi yang saat ini. Nah, apa namanya indikator-indikator tadi sebenarnya akan mempermudah gitu ya, ketika itu dilakukan itu akan mempermudah nanti ketika rumah sakit itu sedang dipotret, gitu ya, baik dipotret secara internal ya, mungkin untuk oleh penjaminan mutu rumah sakitnya, ataupun ketika dia dipotret oleh lembaga eksternal melalui proses akreditasi. Jadi harapannya apa namanya akan terevaluasi begitu bagian mana yang perlu diperbaiki, bagian mana yang kemudian sudah bagus. Gitu. Jadi kalau kita lihat di situ pedoman atau panduan SOP itu senantiasa diperbarui. Jadi kalau di sini dikatakan update pedoman atau panduan SPO itu paling tidak 3 tahunan ya, atau mungkin yang sering per 5 tahun begitu ya. Tapi ketika 3 tahun itu sebenarnya bisa untuk dievaluasi ya. Dan penyusunan apa namanya penyusunan dari SPO sendiri harus melibatkan juga orang-orang ruangan. Jadi kembali lagi bahwa masing-masing ruangan itu punya karakter yang berbeda gitu ya, punya karakter yang unik gitu ya. Jenis pasiennya juga berbeda-beda, maka itu juga perlu diperhatikan. Kemudian kalau kita perbarui bagaimana gitu. Kalau kita perbarui berarti ada resosialisasi lagi terkait dengan pedoman maupun SPO yang akan digunakan. Kemudian kalau kita menggunakan yang baru, maka kita memonef lagi gitu. Memonef kira-kira pedoman yang dilakukan itu seperti apa. Ini termasuk pun ketika ada perubahan-perubahan standar yang itu mungkin terkait dengan akreditasi. Jadi prosesnya akan sama, nanti akan dilakukan pemantauan atau monitoring, mungkin bisa monitoring dan evaluasinya ini kita bisa lakukan melalui proses supervisi ya. Kalau kita kaitkan dengan fungsi pengorganisasian di dalam fungsi manajemen, maka kenapa kok butuh ada proses supervisi atau kemarin Anda sudah belajar juga supervisi, maka pentingnya salah satu supervisi atau pengawasan itu adalah untuk melihat seberapa apa namanya seberapa banyak gitu ya, seberapa banyak yang sudah dilakukan. Nah, di sini untuk pengukuran indikator klinis itu akan melibatkan pengumpulan data yang objektif maupun subjektif. Jadi di sini kita akan mengaitkan bagaimana mengukur indikator klinisnya itu yang mengaitkan data-data yang kita temui atau yang muncul di pasiennya, gitu ya, data objektif maupun subjektif. Kemudian dengan mengidentifikasi indikatornya itu apa saja begitu untuk memastikan bahwa yang kita ukur itu adalah hal yang tepat. Kemudian pengumpulan data secara objektif, pengumpulan data subjektif, kemudian eh, catat dan dokumentasikan data ya untuk kemudian kita bisa membandingkan nantinya dengan indikator analisa data. Analisa data ini tentunya kita akan membandingkan
data objektif subjektif yang kita temukan dengan indikator yang sudah kita susun gitu. Apakah kemudian dari data itu sudah menunjukkan pencapaian dari indikatornya. Kemudian lakukan interpretasi hasil. Jadi kalau di dalam CPPT ya, catatan perkembangan pasien terintegrasi itu kita akan bisa melihat apakah masalahnya teratasi, belum teratasi, atau mungkin malah tidak teratasi. Kemudian dipikirkan tindakan selanjutnya apa gitu, untuk menyelesaikan masalah itu. Apakah kemudian ada perubahan indikator yang kita perlu susun gitu, atau kemudian kita cukup memodif apa namanya, memodif rencana tindakan tapi indikatornya tidak diubah. Kemudian nanti setelah kita melakukan rencana tindak lanjut gitu ya, kita akan melakukan kembali monitoring dan evaluasi lanjutan. Nah, untuk alat ukurnya gimana gitu? Karena dalam apa namanya, asuhan perawatan tindakan kita itu banyak, maka alat ukur yang akan kita gunakan juga menyesuaikan dengan apa yang akan kita ukur gitu. Ibaratnya sebenarnya ketika kita apa namanya, mengukur indikator klinis ini ya kita akan menggunakan bisa jadi lebih dari satu alat ukur untuk menilai gitu ya. Nah, di sini perawat dapat memilih alat ukur yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasiennya. Jadi kita sesuaikan yang paling cocok itu alat ukurnya yang mana. Ya, misalnya di sini skala nyeri gitu ya. Skala nyeri itu ada banyak yang kita bisa gunakan. Bisa menggunakan NRS ya, atau numerical rating scale, bisa menggunakan visual analog, dan bisa menggunakan Wong-Baker Face gitu ya. Nah, untuk Wong-Baker ini tentunya cocoknya kan untuk pasien anak gitu. Kalau pasien dewasa lebih banyak menggunakan numerical rating scale atau NRS. Ini kemarin yang juga sempat menjadi diskusi gitu ya, diskusi yang bagus antara mahasiswa profesi gitu ya dengan teman-teman perawat di apa namanya, RS Ngurah gitu ya. Nah, di sana ketika kemudian mahasiswa melakukan role play DRK gitu ya, kebetulan di Rumah Sakit Ngurah itu DRK-nya sudah jalan gitu ya. Jadi selama saya membimbing profesi baru di situ saya menjumpai DRK itu jalan gitu ya. Meskipun mereka mungkin tidak saklek per bulan melakukan DRK. Jadi di Ngurah itu dilakukannya per 3 bulan. Tadi sudah saya singgung bahwa kenapa kok mereka melakukan itu, salah satunya untuk memunculkan SOP baru atau mengevaluasi bagaimana pelaksanaan SOP. Kemarin yang menjadi diskusi salah satunya terkait dengan bagaimana mengukur skala nyeri. Mungkin selama ini kita juga sering abe gitu ya dengan skala nyeri. Artinya kita anggap bahwa cuman ngukur skala nyerinya paling cuman begitu. Paling cuman nanyain ke pasien, bapak atau ibu skala nyerinya berapa. Kalau dari rentang 1 sampai 10, misalnya seringkali kan itu yang kita mainkan begitu ya. Nah, ini yang kemarin ternyata ada apa namanya ya, ada hal yang kita perlu luruskan atau ada hal yang kemudian kita butuh diskusikan karena kebetulan ruang yang dipakai adalah ruang kemo. Kebetulan kemarin ya di ruang kemo itu isinya adalah pasien-pasien dengan kanker. Pasien kanker itu pasti ya, pasti keluhan utamanya adalah nyeri. Ternyata ada permasalahan ketika mengkaji nyeri gitu ya. Versi yang disampaikan mahasiswa masalahnya adalah ada perbedaan ketika menyimpulkan skala nyerinya. Jadi misalnya sama-sama perawat disuruh mengkaji satu pasien yang sama, ternyata hasilnya berbeda. Nah, ini yang kemarin itu jadi permasalahan itu. Kenapa kok bisa beda gitu ya? Akhirnya teman-teman di ruangan ya, termasuk kemarin case manajernya itu datang ya, ibu case manajernya menyampaikan bahwa ya bisa jadi kalau kemudian kita melakukan pengukuran skala nyeri, apakah cara mengukur kita sudah benar? Atau apakah instrumen kita juga sudah benar? Jangan sampai misalnya satunya menggunakan skala Wong, satunya menggunakan NRS, ya tentunya akan berbeda. Jadi itu yang kemudian kita perlu cari gitu ya, alat ukur yang tepat itu apa gitu. Kalau sedang dengan anak-anak mungkin mereka tidak akan bisa memikirkan dari rentang 1 sampai 10 saya ada di mana, mungkin masih bingung gitu. Kalau orang dewasa secara pemikiran mereka sudah bisa menalar gitu sehingga bisa tahu bahwa oh ternyata skalanya di saya itu masih ada di 5 misalnya. Kemudian misalnya depresi gitu ya. Kondisi pasien depresi kita ukur dengan apa? Kita kan nanti bisa sesuaikan. Di situ ada Hamilton Depression Rating, rating scale, atau mungkin dengan Beck Depression Inventory. Ini belum tentu sesuai dengan kondisi pasien. Jadi kita sesuaikan mana yang memang benar-benar sesuai. Ya ibaratnya mirip dengan ketika kita mau melakukan penelitian, alat ukur mana yang digunakan. Nah itu yang kemudian
kita perlu cross check kenapa kemudian ada uji valid dan reliable ya, itu untuk memastikan bahwa alat ukurnya itu mengukur dengan tepat supaya hasilnya nanti sesuai juga. Jangan sampai kemudian alat ukurnya tidak sesuai sehingga nanti hasil yang diukur pun hasilnya tidak tepat. Nah, skala ansietas misalnya ada State Rate Anxiety Inventory atau Hamilton Anxiety Rating Scale gitu. Jadi kita boleh memilih mana kira-kira yang cocok dengan pasien kita. Ini sampelnya, sampel saja. Misalnya mau mengukur tentang apa namanya derajat dari apa itu luka DM gitu kali. Itu juga ada instrumennya. Misalnya derajat luka bakar, ada instrumennya juga. Jadi instrumen-instrumen itu yang kemudian kita akan gunakan untuk mengukur bagaimana perkembangan dari pasien. Skala mandiri kemandirian misalnya Barthel Index, kemudian Functional Independent Measure gitu yang sering digunakan mungkin Barthel Index. Jadi mungkin di gerontik ya, gerontik mungkin Anda banyak belajar nanti terkait dengan Barthel Index, gimana cara menggunakannya ya untuk melihat bagaimana kemandirian dari pasien. Kemudian skala kualitas hidup bisa menggunakan short form ya, bisa menggunakan Eurocall gitu. Nanti ini juga kita sesuaikan. Yang lainnya tentunya masih ada, bukan hanya dua ini gitu ya. Kemudian kelelahan dengan fatigue severity scale atau visual analog fatigue scale ya. Ini mungkin menjadi salah satu apa namanya ya tambahan juga ya. Mungkin Anda berpikir bahwa ketika saya mau melakukan penelitian ya aspek-aspek yang saya mau teliti atau variabel yang saya teliti kebetulan aspek-aspek yang saat ini saya munculkan itu mungkin menjadi gambaran bahwa instrumen-instrumen untuk mengukur apa namanya keluhan pasien itu beberapa sudah ada yang terstandarkan itu. Kemudian skala screening penurunan kognitif misalnya dengan menggunakan Mini Mental State Examination atau SMSE ya, apa namanya MMSE gitu ya. MMSE ini juga sering digunakan kayaknya di pembelajaran keperawatan gerontik atau Montreal Cognitive Assessment gitu. Jadi itu kita bisa pilih. Penilaian risiko jatuh yang paling terkenal adalah MFS ya, Morse-Pohl Scale atau kemudian menggunakan Hendrik Risch Model. Kalau kemarin Kak, kelas Anda pernah meneliti terkait dengan penilaian-penilaian untuk skala jatuh, ternyata banyak sekali gitu ya jenis-jenis skala untuk pengukuran skala jatuh. Sehingga saat itu saya minta, karena dia studi literatur saja ya, saya minta untuk bikinin tabel gitu ya, perbedaan dari seluruh alat ukur yang kebetulan dia cek itu apa. Apakah kemudian seluruh alat ukur itu bisa diadop untuk seluruh ruangan atau bisa diadop oleh seluruh rumah sakit. Tentunya menyesuaikan gitu. Kalau di Indonesia yang paling banyak digunakan MFS ya, Maxwell Scale yang itu untuk orang dewasa. Humpty Dumpty nanti digunakan untuk yang anak-anak. Jadi ada perbedaan. Kemudian skala penilaian luka yang tadi saya contohkan, luka-luka DM misalnya dengan menggunakan pressure ulcer scale ya. Bisa menggunakan Bates Gen-1 assessment tool gitu ya. Jadi boleh menggunakan instrumen-instrumen yang sudah dibakukan gitu ya. Tinggal nanti kita menyesuaikan. Kemudian Griffith mengatakan bahwa indikator perawatan itu dapat digunakan untuk menggambarkan keselamatan, efektivitas, dan perhatian dalam pelayanan keperawatan. Jadi tiga hal penting yang kemudian disoroti, kenapa kemudian indikator keperawatan jadi penting. Yang pertama tentunya safety ya, ya keamanannya pasien ya, kegagalan penyelamatan ya, kematian pada pasien dengan komplikasi pengobatan, kejadian jatuh atau mungkin HAIS, atau dekubitus. Jadi di sini dengan adanya indikator itu bisa menjamin terkait dengan fungsi safety-nya atau keamanannya. Kemudian terkait dengan effectiveness ya, jadi pola dan level perawatnya, kepuasan perawatnya begitu ya. Kemudian bagaimana persepsi perawat terhadap lingkungan ini juga kemarin hal yang menarik yang disoroti oleh teman-teman profesi ya ketika di Prof Murah. Jadi ada mereka ini terpikir untuk bagaimana mengevaluasi kepuasan perawat. Karena selama ini di rumah sakit juga belum pernah dilakukan evaluasi tentang kepuasan perawat. Nah, kepuasan perawat itu jadi penting juga karena kalau perawatnya tidak puas, perawatnya apa namanya grundel gitu ya, bisa jadi akan berdampak pada kinerja yang nanti akan dimunculkan. Kemudian indikator juga ada kaitannya dengan compassion ya. Pengalaman pasien selama dirawat, ya, pengalaman pasien selama berkomunikasi. Jadi, nah, compassion itu paling enggak ada kaitannya dengan bagaimana perawat itu menunjukkan sisi caring-nya.
Sehingga pasien itu akan bisa bercerita pengalamannya selama dirawat seperti apa. Nah, ini ada indikator mutu keperawatan menurut Ana. Ini sebenarnya pernah ya dibahas ketika Anda belajar indikator mutu. Jadi misalnya kalau kita melihat ke outcome pasien, maka yang dilihat adalah angka kematian pasien karena komplikasi operasi, misalnya angka dekubitus, kemudian angka pasien jatuh, yang ini keseluruhannya sudah Anda bahas di mutu. Gimana cara mengukur dekubitus, gimana cara mengukur pasien jatuh, itu ada semua. Kalau fokus kita hari ini kan lebih ke indikator klinisnya, artinya dari indikator mutu itu yang kemudian kita turunkan ke indikator klinisnya. Kemudian ukuran yang berfokus pada intervensi perawat ini bisa dilihat dari apa namanya konseling gitu ya, proses-proses konseling yang diberikan oleh perawatnya. Kemudian kalau berfokus pada sistem, di situ akan melihat bagaimana jam perawatan ya per harinya, ya, berapa jam si perawat itu berdinas, perbandingan antara perawat yang sudah register nurse dengan yang belum, itu kemarin juga menjadi permasalahan juga, atau mahasiswa saya ajak diskusi, kalau misalnya perawat S1 dan D3-nya jumlahnya nggak imbang misalnya, atau perawat D3-nya itu ternyata lebih kecil. Jadi saat itu yang saya klarifikasi adalah ke eh, teman-teman profesi, apakah kemudian jumlah perawat kalau D3-nya sedikit itu jadi masalah? Kelompok saat itu, satu kelompok mereka sepakat bahwa itu sebuah permasalahan. Karena kalau menurut standarnya perbandingannya harus 60-40 misalnya. 60-nya adalah perawat nurse atau S1 dan yang 40 adalah perawat biasa begitu ya. Perawat D3 misal. Nah, itu sebenarnya kalau D3-nya kurang dari 40 ya sebenarnya nggak masalah juga begitu. Kan melebihi standarnya ketika S1-nya lebih banyak. Bahkan di sebuah rumah sakit ada yang keseluruhan perawatnya itu sudah nurse semua. Gitu. Nah, ini indikator untuk perawatan ini yang apa namanya dikembangkan ya, dikembangkan di Thailand. Mereka mengacu pada struktur, proses dan juga outcome. Ini definisinya ya, definisi kalau kepuasan pasien itu apa, kepuasan perawat apa, kemudian kepuasan dari nakesnya sendiri. Nah, ini contoh indikator mutu yang ada di rumah sakit. Yang jadinya ini yang tadi bisa diturunkan ke dalam indikator klinis. Jadi misalnya ada indikator terkait dengan kepatuhan kebersihan tangan, ada kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, ada kepatuhan identifikasi pasien ini yang tidak lepas dari 6 SKP, dan waktu tanggap operasi seksio sesaria emergensi, waktu tunggu rawat jalan, kemudian penundaan operasi efektif ya, kepatuhan visit dokter. Nah, ini sering jadi masalah juga, mungkin ada dokter yang tipikalnya visitnya suka-suka, padahal sebenarnya ada standarnya sendiri. Kemudian pelaporan hasil kritis lab, kepatuhan penggunaan formularium nasional, kepatuhan terhadap alur klinis, kemudian kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh, kecepatan waktu tanggap komplain, dan juga kepuasan pasien. Ini yang terkait dengan indikator mutu. Kemudian dimensinya, dimensi dari mutu pelayanan kesehatan menurut WHO, di situ ada efektif, ya ada keselamatan, semua berorientasi pada pasien, atau sekarang dibilangnya PCC ya, Patient Center Care. Kemudian ada tepat waktu, efisien ya, adil, dan terintegrasi. Kemudian pemilihan indikator ini didasarkan pada buku ini ya, Handbook for National Quality Policy and Strategy. Ini yang kemudian menjadi pertimbangan ya terkait dengan penentuan apa namanya indikator adalah harus jalan dengan program prioritas nasional. Nah, di sini kenapa tadi yang di proses penyusunan indikator itu ada proses cascading dari pusatnya dulu sampai ke ruangan. Kemudian besaran dampak ruang lingkup atau dampak dari indikatornya berbasis bukti, adanya bukti yang kredibel ya dari indikator yang dipilih. Ini tadi yang dengan proses literatur review, kemudian defensibilitas indikator yang terpilih dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan dan juga merupakan indikator yang agung.
Kemudian visibilitas indikator yang terpilih dapat diakses oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, akurasi data. Dan actionability, perubahan perilaku maupun sistem dalam memperbaiki pencapaian indikator, dapat diperbandingkan indikator harus dapat diperbandingkan dengan standar atau antar wilayah. Jadi di sini indikatornya tadi kenapa disesuaikan dengan cascade atas, karena dia harus disesuaikan ya dengan atasnya itu apa. Kemudian kredibel dan kejelasan dari indikator. Nah, ini yang bisa Anda akses, nanti bisa membuka tentang Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 30 tahun 2022 tentang indikator nasional mutu pelayanan kesehatan. Jadi ini bisa di cross check di situ untuk kita bisa melihat sebenarnya apa saja sih indikator-indikator yang ingin ditetapkan untuk keperawatan. Sampai sini sudah selesai, ada yang mau dikonfirmasi monggo terkait dengan indikator klinik. Silakan. Ada yang mau didiskusikan? Monggo, ada yang mau didiskusikan, silakan. Sudah bisa dipahami? Sudah terbayangkan? Bisa, Nars. Oke. Dicukupkan atau gimana? Kalau misalnya dirasa sudah cukup, bisa kita akhiri untuk sesi yang ini. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, monggo. Untuk yang ini nggak ada LKM juga ya, jadi untuk yang indikatornya klinis nggak ada. Ya mungkin kalau sudah cukup bisa diakhiri, ya semoga bisa diambil apa namanya hikmahnya ya, terkait dengan indikator klinis. Jadi bedakan antara indikator klinis dan indikator mutu itu berbeda begitu. Jadi yang klinis itu lebih langsung masuk ke tindakan-tindakan keperawatan yang nantinya akan dilakukan, sedangkan kalau indikator mutu itu masih payung atasnya terkait dengan hal-hal besar yang untuk menjamin mutu pelayanan keperawatan itu berjalan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan indikator klinis. Banyak salah saya mohon maaf. Mohon maaf juga menggeser-geser jadwal Anda. Nanti yang praktikum saya presensikan. Mungkin itu saja. Nars, mohon Ini, izin iya, mengkonfirmasi. Tadi silakan saya Mbak. tadi saya baru join Zoom itu jam 8.49, soalnya Zoom-nya harus diupdate sama itu baru login emailnya, Nars. Oke, Terima oke. kasih, Nars. Sama. Ya, mungkin itu saja. Banyak salah saya mohon maaf. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih banyak, Mas. Sami-sami saya